Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat, rezeki banyak mengalir deras, dan dimana saja selalu dilindungi Allah. Amin. Gimana Mas Dono, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat toh Mas? Sehat. Oke. Baik teman-teman, semoga semua sehat ya. Ini ada pertanyaan Mas Dono dari teman-teman subscriber. Dijawab ya Mas ya. Boleh dibantu membaca pertanyaannya Mas? Ya. Ini Mas Dono, dari Mas Diesel Engine. Dari Mas Diesel Engine. Pak, sapi saya hamil 7 bulan keguguran. Terus 2 bulan kemudian kawin lagi. Langsung saya IB nggak jadi. Apakah sapi keguguran perlu penanganan khusus? Oke. Pertanyaan kedua saya baca Mas Dono ya. Ya. Oke. Dari Efri Suryani. Assalamualaikum Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Saya punya sapi Pak. Saya tidak tahu kalau sapi saya ini sedang bunting 2 bulan Pak. Lalu saya kawin suntik kan Pak. Setelah 3 hari dikawin suntik Pak, ternyata dia keguguran Pak. Ternyata dia sedang bunting. Waktu saya kawin suntik Pak, yang mau saya tanyakan Pak, apakah akan berhasil yang baru saya suntikkan? Setelah keguguran itu Pak, kan dia keguguran karena dikawin suntik. Apakah bibit yang dimasukkan itu akan berhasil Pak? Bibit masuk dia keguguran. Mohon jawabannya Pak. Jadi ini pertanyaan pertama dijawab dulu ya Mas Dena ya. Apakah sapi keguguran perlu penanganan khusus? Waduh. Sapi keguguran itu banyak sekali penyebabnya Mas Dono. Bisa karena traumatik, itu benturan, bisa karena penyakit, bisa karena hormon. Istilahnya fisik itu kan biasanya saya kan bilang kalau hewan sakit itu karena bisa fisik, bisa kimia, bisa biologi. Fisik itu tadi berarti bisa kena benturan, jatuh kepleset yang keras sekali, bisa keguguran. Oh gitu ya Pak. Dulu punya saya juga gitu. Jatuh gitu ya? Iya. Aduh. Nah kemudian kedua bisa kimia. Kimia itu mungkin kesalahan hormon. Jadi disuntik kan gini, nggak tahu bunting, disuntik penyertaan birahi, disuntik hormon. Kimia bahan kimia tuh. Nah malah keguguran. Padahal udah bunting, nah kan salah kimia. Jadi keguguran karena bahan-bahan kimia. Ada juga yang karena biologis. Biologis itu keguguran karena infeksi Mas Dono. Ya contoh yang real itu kan kalau program pemerintah sekarang itu ada namanya pembebasan penyakit brusellosis. Nah brusellosis itu penyakit yang apabila mengenai hewan bunting itu keguguran Mas. Kegugurannya di usia 6 bulan, 7 bulan. Jadi memang kalau keguguran itu perlu penanganan khusus. Nah, penanganan khususnya ya diobati dulu sesungguhnya penyakitnya. Tapi mengobatin penyakit Brusela itu susah. Nah, biasanya kalau kena penyakit Brusela ini potong dimusnahkan. Nah, karena susah mengobatinya. Jadi gini, karena kadang-kadang tapi kadang-kadang orang nggak tahu kalau itu Brusela. Jadi gini, mengetahui sapi itu kena penyakit Brusela apa tidak itu diambil sampel darahnya. Kemudian serumnya Mas, serumnya diambil, terus ada uji namanya uji RBT, Roast Bengal Test. Nah, dari diuji di lab. Nanti kalau positif, benar-benar positif 2 kali, itu yakin kalau itu Brusela. Ada uji yang lain sesungguhnya yang namanya golden test atau tes yang terpercaya, pakai CFT apa. Nah, itu kalau positif benar-benar ya kalau bisa dieliminasi, artinya sapi itu
dipotong atau dimusnahkan apa bagaimana. Oke. Karena itu nanti kalau kawinnya pakai kawin IB itu masih aman karena tidak menyebar ya antar sapi. Tapi kalau kawinnya alami dipancak ya sama sapi bejantan, kawin alami kan dengan sapi jantan, itu sapi jantan itu nanti tertular. Oh gitu. Nah, karena tertular nanti ngawin sapi yang lain, betina yang lain itu tertular penyakit ini. Jadi gitu Mas Dono. Jadi itu memang harus, kalau sebaiknya yang setelah keguguran umur 7 bulan itu diuji dulu RBT terhadap brucellosis paling tidak. Nah kalau positif ya apa boleh buat, dipotong. Kalau ya moga-moga negatif. Kalau negatif begitu tadi itu birahi, dikawinkan, nggak ada masalah. Nah ini yang menjawab yang pertama. Yang jawab yang kedua, Mbak Eri ya, itu kan dikawinkan, sudah bunting dikawinkan malah keguguran. Nah pada saat dia ngawinkan itu kan keguguran karena dikawin. Nah sperma yang dimasukkan itu apa bisa jadi? Ya nggak jadi. Kan keluar dengan bersama-sama dengan anak yang keguguran itu, spermanya keluar. Jadi bukan jadi. Ya itu nunggu masa birahi lagi. Setelah birahi baru dikawin, baru insya Allah bisa jadi. Gitu Mas Dono. Gimana Mas Dono? Sudah bisa menjawab belum ini Mas Dono? Sudah ya. Mas Dono ada pengalaman ngawin suntik enggak? Pernah enggak? Dulu kawin alami kok ya yang dipelihara itu ya. Kebunnya itu dulu kan banyak, ada 10 toh. Oh iya, dikawin. Ada jantannya di situ ya. Iya. Kalau kebun namanya kumpul kebo ya Mas Dono ya. Iya. Kenapa Mas Dono kok disebut kumpul kebo? Mas Dono walaupun pelihara dari kecil ya, sampai gede toh, nggak pernah lihat kebo kawin toh. Nah, karena makanya disebut kawin kebo, kumpul kebo. Karena kawinnya diam-diam dan malam hari Mas Dono. Kalau sapi kan ngangon itu bisa di padang gembalaan atau domba itu kan kelihatan kawin. Kalau kebo nggak ada Mas. Kebo itu kawinnya di kandang malam-malam. Jadi kumpul kebo, makanya kalau kawin diam-diam. Kan rugi Mas Dono kalau pelihara dikawinkan keguguran, dikawinkan keguguran, pakan habis, tenaga habis. Ternyata tidak ada hasilnya. Nah, sebaiknya lapor ke dinas peternakan agar mendapat pengujian. Nah, apa ini Brucella bubukan. Jadi itu penularannya, kalau tadi keguguran kan ada air tuh yang keluar sama keguguran tuh, abortan istilahnya tuh. Nah itu nanti bisa menular dari situ. Jadi itu harus dikubur, didesinfeksi. Nah gitu Mas Dono. Oke Mas Disa Engine sama Mbak Eri, begitu jawaban kami. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Kalau mempunyai pendapat lain mohon ditulis di kolom komentar ya, bisa membantu kami ya Mas ya, dan menambah ilmu kami Mas Dono ya. Sehingga nanti ke depan apa yang kami sampaikan lebih lengkap, lebih berbobot. Terima kasih kami sampaikan, semoga semua sehat, rezeki lancar, dan Indonesia menjadi lebih baik.